saking banyaknya orang yang meninggal waktu itu, pemakaman ini sudah overload, udah nggak bisa buat nerima mayat lagi. Nah, jadi mereka berpikir nih, kalau ini bisa dimanfaatin. Ada banyak jalur lain yang terlarang dan nggak terbuka untuk umum, supaya nggak mancing kemarahan dari orang-orang kota Paris. Hello, Darksiders. Siapa sih yang nggak tahu kalau julukan The City of Love, kota paling romantis di dunia, itu melekat banget di kota Paris. Cahaya gemerlapnya di malam hari, romansanya, dan karya seninya yang indah luar biasa, Darksiders. Tapi pada tahu nggak sih, ada rahasia gelap yang tersimpan di bawah Paris. Ada ratusan bahkan ribuan tulang belulang manusia dari abad ke-18 yang disusun di bawah lorong-lorong kota Paris, Darksiders. Makam yang gelap, lembab, dan sangat menyeramkan, catacombs. Nah, banyak banget misteri yang terjadi di bawah sana, Darksiders. Jadi seberapa mengerikan sih sebenarnya The Catacombs ini? Yuk kita bahas, Darksiders, sejarah Catacombs dan peristiwa-peristiwa menyeramkan yang terjadi di dalam sana. Tapi sebelumnya, kalian jangan lupa ya untuk di like, komen, dan subscribe dong video None Penny ini. Terima kasih banyak atas support dari kalian, Darksiders. Stay strong, Darksiders. Last night, a middle-aged couple was stabbed to death in a case that has striking similarities to the mass murder Saturday of actress Sharon Tate. Bundy is scheduled to die in Florida's electric chair tomorrow morning at 7. The killing of Colombian drug lord Pablo Escobar is sending a tougher message. At least that is the hope, is to surrender or you will be killed. In the 1950s and 60s, the CIA conducted a sinister secret program to master the science of mind control. The Soviet Union has suffered one of the worst disasters in the history of nuclear power. Abad ke-18, kehidupan orang Eropa belum sebersih dan seteratur sekarang ini, Darksiders. Jalanannya masih terbuat dari tanah dan lumpur. Nah, mereka juga masih buang sampah sembarangan aja di jalanan. Termasuk buang kotoran manusia juga dibuang begitu aja, Darksiders, di jalanan. Nah, gara-gara itu jadi banyak orang yang meninggal karena terserang penyakit, Darksiders. Tapi sebenarnya ada satu tempat sih yang dijadikan area pemakaman saat itu. Namanya Les Innocents. Tapi saking banyaknya orang yang meninggal waktu itu, pemakaman ini sudah overload. Udah nggak bisa buat nerima mayat lagi. Jadi mayat-mayat yang pada berdatangan cuma ditumpuk-tumpuk aja, Darksiders. Udah nggak bisa lagi dikuburkan dengan layak. Nah, wajar aja ya kalau bau busuk jadi keluar dari tempat itu. Sampai ngalahin aroma wangi dari toko-toko parfum yang ada di kota Paris. Jadi orang-orang di sana mulai merasa sangat terganggu, Darksiders. Dan penyakit-penyakit baru juga mulai bermunculan. Nah, dulunya Paris ini adalah rumah bagi tambang-tambang tua, Darksiders. Jadi ada dan banyak banget lorong-lorong panjang di bawah tanah kota Paris. Nah, jadi mereka berpikir nih kalau ini bisa dimanfaatin. Lorong-lorong bawah tanah itu dibuat dan menjadi sempurna banget untuk dijadikan ossuarium atau makam batu kapur bawah tanah. Akhirnya dari tahun 1787 sampai dengan tahun 1814, 27 tahun lamanya, tulang belulang ini dipindahkan, Darksiders, dari pemakaman ke lorong pertambangan bawah tanah ini yang sekarang dikenal dengan nama Catacombs. Nah, pintu masuk ke makam ini ada di luar gerbang kota, namanya Barrier d'Enfer atau gerbang neraka. Kedalamannya 20 meter, Darksiders, dan ada 243 anak tangga yang harus kita tempuh untuk turun ke dalam makam ini. Dan panjangnya ini 200 mil, panjang banget, Darksiders. Nah, kondisinya juga gelap, lembab, dan sangat serem. Nah, mayat-mayat ini dipindahin pada malam hari, Darksiders. Kenapa? Supaya nggak mancing kemarahan dari orang-orang kota Paris. Di dalam Catacombs ini, ratusan dan ribuan mayat dan tulang belulang manusia ini awalnya juga ditumpuk-tumpuk begitu aja, Darksiders. Yang penting udah nggak bikin bau busuk lagi, dan kesehatan juga jadi semakin membaik. Tapi namanya juga Paris, Darksiders. Tumpukan tulang belulang manusia yang asli itu dan berantakan bisa disulap jadi karya seni yang indah, menakjubkan, dan luar biasa, walaupun tetap menyeramkan. Nah, inilah yang membuat para wisatawan tertarik untuk masuk turun ke dalam katakom. Ratusan rangka manusia ini disulap dengan kreatif, Darksiders, menjadi dinding-dinding penyanggah di sepanjang lorong itu. Rapih banget. Bahkan ada satu nih karya kreasi besar, tong tulang manusia atau yang dikenal dengan barrel. Ini dibuat sebagai penopang untuk makam itu, Darksiders. Penopang makam yang terbuat dari tulang belulang manusia. Sebenarnya,
Sayangnya Darksiders, nggak ada yang tahu pasti nih berapa panjang terowongan yang menyeramkan ini. 200 mil itu cuma perkiraan aja. Nah, mulai tahun 1809 katakom ini dibuka untuk umum jalurnya. Tapi jalur yang dibuka ini cuma beberapa jalur aja Darksiders. Ada banyak jalur lain yang terlarang dan nggak terbuka untuk umum. Tapi walaupun ada aturan itu, masih banyak juga orang yang penasaran dan pengen explore apa sih sebenarnya yang ada di bawah lorong itu Darksiders. Mereka ini diberi julukan The Caterpillars, kelompok orang pemberani yang mau mengambil resiko ditangkap cuma demi memberikan pandangan langka tentang dunia bawah tanah kota Paris. Mereka nekat untuk masuk lewat saluran pembuangan dan ventilasi. Karena itulah polisi Paris jadi terus-menerus patroli rutin Darksiders untuk memantau terowongan panjang ini. Karena kabar orang hilang, tersesat, dan nggak kembali itu udah melegenda banget di katakoms. Nah, tahun 2017 waktu itu ada 2 orang remaja yang tersesat di dalam katakoms selama 3 hari. Tapi beruntung banget mereka ini masih ditemukan hidup pada tanggal 14 Juni tahun 2017. Walaupun mereka ditemukan dalam keadaan hipotermia. Ada juga cerita nyata nih dari seorang penjaga rumah sakit. Namanya adalah Philbert Espert. Dia ini sudah hilang selama 11 tahun Darksiders. Dia masuk ke dalam lorong katakoms itu tahun 1973 lewat tangga yang memang bisa diakses lewat rumah sakit. Nah, saat ditemukan 11 tahun kemudian itu, posisinya dia itu sudah meninggal Darksiders. Padahal letak mayatnya itu udah dekat banget dengan pintu keluar. Untuk memperingati peristiwa ini, mayat Philbert Espert dimakamkan di katakoms itu Darksiders. Ditaruh agak jauh ke dalam, di perbatasan area yang nggak boleh dilewati oleh pengunjung. Nah, banyak warga Paris yang percaya ini sampai sekarang, kalau arwah Philbert saat ini masih gentayangan di dalam katakoms, dia akan membantu para pengunjung yang tersesat. Siapa yang sangka kalau jauh di dalam terowongan itu ada kolam renang Darksiders dengan air yang biru dan jernih banget. Wow, tapi untuk menuju ke kolam itu kita harus berjalan susah payah dulu nih, melewati lorong yang hitam pekat dan menembus genangan air yang keruh banget. Barulah kita sampai di kolam misterius yang menakjubkan. Dan yang menemukan kolam ini untuk pertama kali Darksiders bukanlah polisi yang menjaga selama ini, tapi memang sekumpulan orang Paris yang nekat untuk menelusuri lorong ini demi mencari fakta baru dan mengungkap rahasia yang ada di bawah tanah. Nah, ada film pendeknya loh Darksiders. Namanya adalah The City of the Sea. Film pendek yang mengungkapkan rahasia kolam renang kristal di bawah terowongan ratusan meter ini. Gak cuman itu, ternyata ada juga yang nekat loh untuk membuat bioskop dan restoran di dalam sana Darksiders. Polisi menemukan bentukan seperti gua di lorong itu. Luasnya adalah 400 meter persegi. Dinding-dindingnya dipahat membentuk batu dan kursi, lengkap dengan layar proyeksi yang besar dan kaset dari berbagai macam film Darksiders. Dan sampai sekarang polisi belum tahu nih siapa yang membuat bioskop dan restoran itu. Nah, di samping gua bioskop itu ditemukan lagi gua kecil yang udah dipermak sedemikian rupa untuk menjadi restoran dan bar. Ada whisky di sana, ada minuman beralkohol lain, ada makanan, ada listrik, dan ada telepon Darksiders. Anehnya nih, waktu mau diselidiki, sumber listrik dan telepon yang mengalir ke sana ternyata udah diputus oleh mereka Darksiders. Dan polisi menemukan catatan di sana yang isinya adalah coba temukan kami. Oh iya, di dalam katakoms ini juga dicurigai adanya aktivitas beberapa sekte karena ada ditemukan lukisan swastika dan simbol-simbol kuno yang dilukis di dinding katakoms Darksiders. Ada juga di sana salib Celtic dan
ada bintang David diperjelas lagi dengan penemuan altar yang dipenuhi oleh lilin-lilin dan lampu-lampu. Jadi ternyata ada banyak jalur rahasia untuk turun jauh lebih dalam ke dalam terowongan katakombs ini, Darksiders. Dan ternyata cukup banyak juga orang yang berani loh untuk turun tanpa pemandu. Mereka menikmati kehidupan bawah tanah kota Paris, dekat dengan 6 juta tulang belulang manusia dari abad ke-18. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe pada Darksiders channel YouTube Noni Penny ini supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru Noni Penny lainnya. Oh ya, jangan lupa di follow juga dong akun Spotify, akun Facebook, TikTok, dan Instagram Noni Penny ya. Terima kasih banget atas dukungan dari kalian semua. Stay strong, Darksiders.